Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok satu, warahmatullahi kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang aktualisasi Islam rahmatan lil alamin. Sebelumnya kami perkenalan anggota kelompok kami dulu. Pertama, saya Muhammad Auliadi Rizal dari Prodi D4 Animasi Kelinci sebagai moderator. Dan saya Lukmanul Hakim dari D4 Animasi Kelinci. Saya Muhammad Alwi Suryabandi dari Prodi Animasi Kelinci. Saya Muhammad Nabrianto dari Prodi Animasi Offering C. Saya bersama Matia Haji dari D4 Animasi Prodi C. Saya Muhammad Nazrul Huda Al-Hasbi dari Prodi Animasi Offering C. Saya Muhammad Kevin Imam dari Prodi Animasi Offering C. Saya Muhammad Al-Arifin dari Prodi Animasi Offering C. Juga Linggana Zinariski yang dari D4 Animasi sedang berhalangan tidak hadir. Pertama, untuk materi pertama Lukmanul Hakim. Dipersilakan. Dalam Quran surah Al-Anbiya surah kedua sampai surah ayat 1 berbunyi wama sudah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pengertian. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alam di sini tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi mencakup seluruh makhluk hidup, lingkungan, dan sistem kehidupan. Selanjutnya akan dibacakan kepada pemateri slide. Aktualisasi Islam rahmatan lil alamin bertujuan dalam Islam sebagai agama yang membawa ajaran yang menitik beratkan kasih sayang, keadilan, dan kesejahteraan. Tujuan utama Islam rahmatan lil alamin adalah menciptakan tatanan dunia yang damai, harmonis, dan adil. Islam hadir bukan untuk memaksakan, tetapi untuk memberi manfaat kepada siapa saja, baik yang muslim maupun non-muslim. Dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kaum karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang lain. Pada materi 3. Baik, konsep Islam rahmatan lil alamin. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada siapa saja. Meskipun mereka bukan bagian dari kaum muslimin, selama mereka tidak memusuhi agama Islam. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar Islam, rahmatan lil alamin. Keadaan adil, Islam mengajarkan keadilan tanpa diskriminasi. Setiap orang berhak diperlakukan sama, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun hukum.
Toleransi, tasamuh. Dalam Islam, toleransi adalah penghormatan terhadap perbedaan, baik dalam agama, budaya, maupun tradisi. Selanjutnya, kasih sayang, rahmah. Segala tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim harus dilandasi kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Baik, selanjutnya bisa dibaca oleh pemateri selanjutnya. Pada pemateri 4, dipersilakan. Aktualisasi Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan individu. Menjaga akhlak mulia. Seorang muslim harus selalu menjaga akhlaknya dalam setiap interaksi. Kejujuran, amanah, dan rasa empati terhadap orang lain adalah contoh akhlak mulia yang dapat mencerminkan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Memberikan manfaat bagi lingkungan. Tidak hanya manusia, Islam juga mengajarkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan berkontribusi dalam pelestarian alam. Aktualisasi dalam kehidupan sosial. Toleransi beragama. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Contoh konkret yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah melalui Piagam Madinah, di mana semua penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, diberikan hak yang sama untuk hidup aman, menjalankan agama mereka, dan memperoleh perlindungan hukum. Keadilan sosial. Dalam konteks sosial, aktualisasi Islam rahmatan lil alamin dapat terlihat dalam upaya membantu mereka yang kurang mampu, seperti melalui zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, prinsip gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kerjasama dan solidaritas. Oke, untuk materi aktualisasi dalam konteks global akan disampaikan oleh pemateri 5. Silakan. Oke, selanjutnya adalah aktualisasi dalam konteks global. Perdamaian dunia. Islam dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW selalu mengedepankan pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik. Seperti yang terlihat dalam perjanjian Hudaybiyah, hal ini menjadi contoh bagaimana Islam rahmatan lil alamin dapat diterapkan untuk menciptakan perdamaian global. Dalam ekonomi global, Islam mendorong pemerataan kekayaan dan menentang eksploitasi sumber daya oleh segelintir pihak. Prinsip ini bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering menjadi akar permasalahan konflik global. Untuk materi selanjutnya, silakan dilanjutkan pemateri setelah saya. Oke. Dialog antar agama. Aktualisasi konsep ini juga diwujudkan melalui dialog antar agama yang bertujuan untuk saling memahami dan kerjasama dalam menyelesaikan isu-isu global seperti perubahan iklim dan krisis kemanusiaan. Misalnya,
tantangan dan solusinya itu apa aja? Nah, salah satu tantangannya itu adalah penyalahgunaan media untuk menyebarkan kebencian di era digital. Media sering digunakan untuk menyebarkan narasi negatif tentang Islam atau memperkeruh perbedaan internet umat Islam. Solusinya itu literasi digital dengan mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali dan melawan informasi palsu atau hoax yang merugikan citra Islam. Dan keduanya itu kreasi konten positif, mengembangkan konten digital yang kreatif dan edukatif untuk menyampaikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, seperti video pendek, infografis, dan artikel inspiratif. Tantangan perpecahan di kalangan umat Islam, perselisihan antar mazhab atau pandangan yang berbeda dalam Islam sering menjadi penyebab perpecahan. Hal ini memakan umat Islam secara keseluruhan dan mengurangi kemampuan mereka untuk menampilkan Islam sebagai rahmat bagi semua. Dialog dan kolaborasi, mendorong dialog antar mazhab untuk saling memahami dan menghormati perbedaan. Fokuskan pada persamaan, bukan perbedaan dalam ajaran Islam. Kepemimpinan yang inklusif, membutuhkan pemimpinan umat yang mampu menyatukan berbagai kelompok dengan pendekatan inklusif dan kebijaksanaan. Intoleransi antar agama dan antar kelompok. Di masyarakat yang plural, intoleransi sering kali menjadi penghambatan akulturasi Islam rahmatan lil alamin. Hal ini dapat muncul akibat prasangka ketidaktahuan atau pengalaman buruk dengan kelompok lain. Pendidikan multikultural mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan harmoni dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini. Dialog antar agama membuka ruang diskusi yang sehat antara pemeluk agama untuk saling memahami dan bekerjasama dalam isu-isu sosial seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Selanjutnya itu kepada orang selanjutnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman materi. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kali ini yaitu tantangan dalam aktualisasikan Islam rahmatan lil alamin sangat kompleks. Namun, melalui pendidikan, kolaborasi, yang bijaksana, dan aksinya Islam dapat menjawab tantangan ini dengan cara yang mencerminkan nilai Islam yang sejati, kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Dengan demikian, Islam dapat terus menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.